Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita masih melanjutkan tutorial kita mengenai React Native dan Coordinator 4, di mana kita sudah membuat penambahan JSON Web Token pada REST API-nya di Coordinator 4-nya. Jadi kita sudah mentesnya menggunakan sebuah tools namanya Postman, yang mana di Coordinator 4-nya kita coba buka di sini ya. Jadi di function index dari mahasiswa ini kita sudah menambahkan perintah seperti ini ya. Jadi kayak ini ya. Permasalahannya adalah ini ada minusnya. Terpaksa setiap di function yang ada pada controller mahasiswa harus menambahkan perintah ini terus gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya semua controller atau semua function yang ada di dalam controller mahasiswa bisa terfilter ya gitu. Caranya adalah, jadi ini saya matikan terlebih dahulu ya. Kemudian saya copy yang coding yang 3 baris ini terlebih dahulu ya. Kemudian saya pindahkan ke bawah seperti ini gitu. Nah, kemudian saya simpan. Kemudian teman-teman silakan kopas saja coding yang sudah saya berikan dalam bentuk link paste bin. Jadi ada di bagian deskripsi video ini. Kebetulan udah saya letakkan ya, ini ya, namanya filter out JWT. Jadi teman-teman tinggal kopas saja. Ya, ini dikopas. Kemudian silakan buat file di sini, silakan buat file yang ada di dalam folder app, kemudian filters, klik kanan, kemudian nama filenya outs. Ya, nama outs, hati-hati filenya huruf awal itu kapital. Kemudian dipastekan saja semua perintah yang sudah di-copy tadi ke sini. Ya, kebetulan codingnya saya dapatkan dari Google juga. Kemudian jangan lupa ini di bagian line 30 get environment panggil token key, sesuaikan dengan environment yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Ini teman-teman udah paham ya, di video sebelumnya ini token key yang kita buat di file environment. Kemudian ada sedikit tambahan yang kita tambahkan scriptnya di bagian out di sini. Di sini saya tambahkan lagi sebuah responnya itu status di sini. Saya buat nih kodenya 401. Kemudian di sini ya, saya copy. Di sini ya juga ya. 401. Baik, selanjutnya teman-teman silakan buka file config di sini, config app config, kemudian cari file filters. Oke, dibuka filenya, kemudian ditambahkan di line ini, yang ini saya blok ini. Kalau ini nggak usah ya, ini saya matikan terlebih dahulu. Tambahkan satu baris ini ya. Kita inisialisasi namanya out sesuai dengan nama filenya. Kita panggil yang ada kelas file out yang tadi, yang mana filenya itu berada pada folder app filters out, panggil kelasnya. Sudah, kita simpan. Selanjutnya buka file routes di sini supaya ketika menuju ke resource mahasiswa difilter terlebih dahulu menggunakan outs tadi. Nah ini ya, tambahkan. Jadi tambahkan koma di sini. Ini saya matikan ya. Ini yang sebenarnya. Tambahkan filter, kemudian out menggunakan array yang ini. Sudah, kita tes menggunakan Postman. Ini sebenarnya udah expire ya. Kalau misalkan saya buat params, saya send di sini, maka akan muncul pesan. Ini ya. Ini saya coba lagi. Oh maaf, bukan authorization ya. Ini saya buat no out misalkan, saya send. Sebenarnya jalan ini ya. Course filter. Oh ya, satu lagi, maaf ya.
ada filter di sini yang saya matikan ya. Di sini filters karena saya manggil di bawah. Nah, gitu. Sebenarnya course ini gunanya untuk kalau misalkan API yang kita buat itu sifatnya public. Nah, gitu ya. Itu nanti ya. Baik, kita jalankan lagi. Kita klik params ya. Kita send. Maka muncul pesan ini ya, token required statusnya 401. Gitu. Baik ya teman-teman, sudah berhasil ini. Sudah, berarti nanti semua function yang ada di mahasiswa ya, yang ini akan terfilter terlebih dahulu ya, akan terfilter terlebih dahulu. Jadi akan dimintai token. Jadi sebelum akses ini akan dimintai token gitu ya. Baik. Setelah itu baru kita masuk ke React Native-nya. Ya, kita ngoding ke React Native-nya. Baik, hasilnya yang terlihat seperti ini ya. Sebelumnya kita udah buat tambah data, tampil data, kemudian simpan dan update dan hapus. Di sini datanya nggak tampil karena apa? Karena ada filter di sini yang kita tambahkan di API-nya, di routes-nya. Ya, kalau kita matikan dulu routes-nya, ini saya hidupkan lagi nih seperti biasa, maka datanya tampil di sini. Oke, jadi karena ada filternya. Sip ya. Jadi kalau kita reverse lagi, maka datanya nggak akan kelihatan, ya, error gitu ya. Sip, kita refresh lagi di sini. Oke, kita back di sini ya. Silakan buka apps-nya, app.js. Ya. Kemudian saya tambahin sebuah stack namanya stack screen. Saya kopas saja yang ada. Kemudian name-nya saya buat login. Komponennya saya buat juga login ya. Kemudian initial root name-nya nanti terlebih dahulu kita buat login. Ya. Kemudian saya akan tambahkan ya sebuah login di folder src di sini, bukan di folder mahasiswa tapi di folder src. Saya klik kanan, new file login.js. Baik. Kemudian kembali ke app.js. Saya tambahkan import login ya. Saya control space saja. Oh, nggak kebaca ya. From, kemudian masuk ke folder src, kemudian login. Oke ya. Kemudian ini jangan disimpan dulu, maka ini akan error ya. Kemudian di login login.js-nya kita ketikkan mrc. Seperti biasa. Kita buat tulisan dulu seperti biasa ya. Kemudian from React Native komponen C 3 kali S gitu ya. Nah, saya buat dulu ya, pastikan muncul teksnya. Ini login, saya simpan dulu ya, seperti ini sudah. Setelah itu saya buat state untuk menampung ID user. Saya buat kosong dulu, kemudian pass user. ID user, pass user itu sesuaikan dengan yang di sini di controller login. Parameter yang ditangkap gitu ya. Oke, kemudian ini kita buat desain terlebih dahulu. Di sini saya buat desain ya sederhana saja, nggak terlalu bagus ya. Saya buat aja style. Di sini saya kasih background aja, backgroundnya hitam. Kemudian saya kasih flag 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian kalau saya pengen kasih status bar deh ya. Status bar. Jangan lupa tambahkan komponen status bar di sini. Baik. Kemudian saya bar stylenya. Saya kasih like content. Kemudian background saya kasih transparent. Kemudian saya kasih translucent, nilainya true, supaya nyatu ya. Nah gitu, supaya dia nyatu.
Oke, saya di sini tambahin sebuah view lagi, ya, 2 buah view. Kemudian view yang pertama untuk header, saya kasih flag 1 juga. Baik, kemudian saya kasih justify content center deh, gitu ya. Kemudian di sini saya kasih teks namanya misalkan form login. Saya kasih style di teksnya. Saya buat color warna putih. Kemudian font size saya kasih deh 50. Kemudian font weight, ketebalan gitu ya, bold. Kalau kita refresh, hasilnya seperti ini gitu ya. Baik. Di sini tambahin juga ya. Ini saya copy saja, tapi nggak pakai justify content center gitu ya. Kayak gini. Sip. Kemudian teksnya supaya ke tengah, saya tambahin di bagian text style di sini. Saya buat align, maaf text align itu center. Oke, kemudian saya tambahin nih form inputan di dalam sini ya. Saya tambahin komponen text input. Jangan lupa tambahkan komponennya text input di sini. Baik, kemudian saya buat di sini value. Saya ambil dari this state ID user. Kemudian placeholder saya kasih input ID user. Kemudian saya kasih warna ya. Placeholder text color warna biru, warna abu-abu. Kemudian on-change text. Oke, gini. Value-nya itu. Nanti saya set langsung apa yang kita ketikkan. Kita set state-nya. Di mana ID user, ya. ID user sama dengan value yang kita inputkan. Oke. Ini sudah, ini dia. Kita kasih style. Stylenya itu warna tulisan nanti kita kasih warna putih. Kemudian border ya, border bottom width kita kasih 2. Border bottom color kita kasih warna putih. Oke. Kemudian kita tambahin margin horizontal 20. Oke ya, sudah. Kemudian tambahin margin vertikal 15 deh ya. Kemudian ini saya copy, saya pastein di bawah untuk inputan password. Di sini pass, kemudian input password Anda gitu. Kemudian di sini saya ganti, hati-hati ya, on-change text-nya, gitu. Di sini kalau yang password itu seharusnya ini kita tambahin namanya secure text entry gitu ya. Saya buat true. Jadi kalau misalkan kita aktifkan secure text entry-nya, input password ini, maka ya dia akan disembunyikan kayak ada bullet gitu ya. Oke, baik, setelah itu kita tambahin tombol menggunakan komponen touch opacity di sini. Jangan lupa tambahin komponennya di atas ya. Ini saya tutup seperti ini. Saya buat login. Di sini saya kasih style. Saya kasih border ya. Maaf, bukan border ya, tapi background ya. Background saya kasih red atau crimson.
Kemudian saya kasih margin horizontal 20. Saya coba kita save ya. Saya reload dulu hasilnya. Gitu. Baik, kemudian ini kita kasih padding vertikal 10. Kemudian saya kasih border radius 15. Kemudian saya kasih sebuah shadow 5. Oke ya. Di sini sip. Kemudian saya kasih margin top supaya agak ke bawah 10. Kemudian di text login-nya saya kasih style lagi di sini. Saya buat color-nya putih. Kemudian font size-nya saya kasih 16. Kemudian font weight kasih bold. Oh ya, jangan lupa text align-nya center. Oke, kalau kita ini bisa diklik, siap ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini on press, ya, on press, yang mana nantinya kita akan membuat sebuah function namanya nanti proses login, gitu ya. Kemudian jangan disimpan dulu, kalau disimpan dia akan error gitu. Di sini kita tambahkan proses login sama dengan, nah gitu ya. Kita akan ngambil yang form mahasiswa supaya cepat gitu. Ini aja kita ambil yang kayak save data mahasiswa ya ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke ya. Kemudian ini kita ganti dengan login, controller login, method post ini sama. Kemudian ini kita tinggalin 2 karena ada 2 state yang akan kita kirimkan. Di sini ID user. Kemudian di sini ID user juga. Di sini pass user. Di sini pass user. Oke, di sini jika berhasil ya. Jadi saya console log dulu. Di sini JSON kayak gini ya. Finally-nya kita hapus dulu. Oke, saya simpan. Sip. Kalau misalkan saya cek dulu di sini, saya jalankan, saya refresh terlebih dahulu, saya input terserah namanya, usernya saya login, lihat respon JSON-nya di sini, maaf user tidak ditemukan, gitu ya. Kalau misalkan usernya benar, passwordnya misalnya terserah 123, maka maaf passwordnya salah. Baik, kita akan menangkap ini ya. Jadi di sini kita bisa mengambil statusnya 404. Maka pesannya itu messages error. Gitu. Caranya adalah nih messages error. Caranya adalah kita scroll di sini. Ini dia. Jadi saya biarkan aja seperti ini. Ya teman-teman. Saya buat jika JSON status, lihat di sini. Kalau lihat di Metro Server-nya ini ada status ya, key status. Saya di sini status sama dengan 404. Maka saya akan membuat sebuah state lagi namanya pesan error. Gitu. Yang mana nantinya di set state pesan error tadi, saya akan mengambil nilai JSON. Kemudian, sebentar, di sini ada message.
kemudian error. Jadi sambil ini messages, kemudian error. Gitu. Oke ya, saya simpan. Kemudian pesan yang tadi saya akan tampilkan di bagian sini. Oke, saya buat logika if pakai template literal. Jika di state pesan error itu ada, maka akan saya tampilkan kayak gini, kurung biasa menggunakan teks, tampilkan pesannya. This state pesan error. Ya, jika tidak kosongin aja. Saya simpan. Oke, saya reverse dulu, mudah-mudahan nggak ada error. Maaf, di sini teks, oh maaf, di sini sebenarnya nggak perlu ya. Ini saya cut, nggak perlu yang ini. Kita nggak butuh yang kurung biasa ini. Kita pastikan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nggak butuh seperti ini. Maaf ya teman-teman, kayaknya ada error di sini. Bentar. Di sini bukan apa ya? Saya buat array di sini ya, bukan strip, bukan kutip satu. Kemudian di sini JSON messages, ya. Kemudian di sini, ya, di sini saya tambahin error, ya, ngambil error yang kalau kita lihat di atas di sini ya teman-teman, ambil yang nilai error yang ini. Tuh. Oke, ini yang teks ini jangan lupa kita kasih kembali. Ini kurung biasa kayak gini. Nah, jangan diblok aja dulu. Oke, kita simpan. Ya. Diblok, kemudian tambahkan buka kurung biasa. Kalau kita klik di sini, justrunya muncul pesan sebenarnya, ya. Ini kelihatan nggak tulisannya nggak kelihatan. Di bagian teksnya bisa kita tambahin style di sini. Color, kita buat warna merah. Kemudian saya kasih font weight bold gitu. Nah, gitu ya. Saya simpan. Saya klik lagi login. Nah, gitu ya, muncul dia. Oke. Kalau pengen tambahin margin horizontal 20. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya input lagi di sini, oke, maka muncul maaf password salah. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini? Baik, selanjutnya jika benar, ya, maaf di sini. Jika benar, maka kita lihat kalau kita lihat di bawah di sini. Kalau misalkan usernya benar, lihat metro servernya. Saya buat user di sini, passwordnya itu tadi 123456. Saya klik login. Nah, kelihatan ya, ada email, kemudian ada tokennya. Kita akan ngambil token di sini, gitu. Saya akan ngambil tokennya, kemudian saya simpan ke dalam. Kalau di web itu biasanya session. Kalau di React Native ada namanya async storage, ya. Jadi teman-teman silakan searching di Google ya, searching di Google. Saya ya searching di Google, kemudian di sini teman-teman silakan cari yang namanya React Native, kemudian async storage. Ya, jangan yang React Native dev-nya ya, tapi yang di GitHub-nya ini. Silakan diklik, kemudian kita scroll ke bawah. Ambil yang klik dokumentasi. Kemudian kita install menggunakan Yarn, kita copy di sini. Kemudian silakan dibuka yang apanya? Di sini, buka terminal kita. Jalankan perintah tadi.
Silakan ditunggu. Sudah, di sini udah berhasil. Jadi kita tutup dulu. Di sini katanya, lihat dokumentasinya di bagian use. Kita importing dulu ini. Kita copy di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Sudah. Selanjutnya kita akan menyimpan tokennya. Cara menyimpannya kita bisa tiru perintah ini, set item. Nah, jadi saya copy yang ini. Baik. Kemudian saya akan buat sebuah function di sini, save token, gitu ya, sama dengan async. Kemudian value. Kemudian saya buat try catch. Di dalam try ini saya pastikan yang tadi. Ya. Kemudian nama key-nya saya buatkan misalkan token login. Ingat L-nya huruf besar, saya pakai camel case. Di sini saya kasih console log error aja dulu. Oke. Jika sudah, saya akan menyimpan tokennya. Di sini lihat statusnya itu 200. Nah, maka dari itu saya akan buat seperti ini. Ini saya masukin ke dalam ya, nggak apa-apa. Saya buat if lagi. Jika JSON status sama dengan 200, ya ini konsolnya saya copy, saya letakkan di sini supaya kelihatan nanti. Kemudian token kita akan kirimkan, saya akan simpan tokennya ke dalam async storage menggunakan function save token. Jadi this gitu ya. Kemudian save token. Kemudian ambil yang JSON, key-nya token. Token yang ini ambil yang di sini. Gitu token ya. Sip. Jika sudah. Oke, save token. Sudah. Jika di save, maka saya akan tambahkan, saya akan pergi ke, di sini nama root-nya itu adalah data mahasiswa. Oke. Jadi caranya, this navigation, maaf bukan navigation tapi props navigation, kita push, kita arahkan ke data mahasiswa. Oke, simpan, kita refresh di sini. Semoga tidak ada error ya. Ternyata ada error, kita cek dulu. Baik, di sini katanya kita restart ya. Jadi metronya kita tutup dulu. Kita tutup dulu, kemudian silakan dijalankan lagi yang Android-nya. Baik, sudah kita restart kembali di sini. Kita coba jalankan. Kita cek dulu konsolnya, jangan lupa. Nah, ini usernya ini. Passwordnya 1 sampai 6. Saya login di sini. Justrunya tidak gitu ya. Udah berhasil loginnya. Cuman datanya tidak tampil. Bagaimana caranya? Datanya supaya tampil gitu ya. Baik, kita akan pergi ke data mahasiswa di sini. Di get data mahasiswa, kita akan tambahkan di bagian yang sini. Jangan lupa di bagian login-nya. Kita kembali ke login, kita copy yang di sini. Ya teman-teman, kita copy yang di sini. Kita pastekan ke sini di data mahasiswanya. Kemudian di bagian di sini get data mahasiswa, saya akan tambahkan namanya method. Saya panggil method get karena kita menggunakan method get untuk memanggil data gitu ya, untuk menampilkan data. Kemudian headers pakai S dia. Kemudian saya buat di sini authorization. Kemudian BRR.
Baik, plus, oke, biarkan dulu. Kemudian saya tambahkan, saya lupa di sini, asin, maaf, asin, oke. Kemudian saya buat variable, namanya token underscore key. Saya akan ngambil dari storage-nya, asin storage-nya. Caranya itu ada di bagian sini untuk mengambil data. Ini dia, await kayak gini. Saya copy dulu. Saya kembali ke codingan di sini. Sudah. Ini key yang disimpan tadi adalah token login. Ini saya copy supaya nggak salah. Saya pastikan ke sini. Sudah. Di sini token key-nya kita panggil di sini. Token key. Oke. Sudah. Ini kalau saya refresh, semoga jalan ya. Bentar, supaya ini tokennya nggak kepanggil gitu teman-teman. Kita coba lagi ya. Sudah. Ini saya cobakan lagi tadi. Ya, kalau misalkan nggak muncul, silahkan di refresh Metro servernya. Kayak gini. Gitu ya. Kemudian silahkan login. Gitu. Kemudian passwordnya 123456. Saya simpan. Nah, datanya tampil. Gitu ya teman-teman. Kita cek dulu. Misalkan gini. Saya tadi sudah buat di bagian filtersnya di sini. Maaf, di bagian loginnya. Itu 1 menit. Maka tokennya akan expire. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya supaya nanti ketika refresh data mahasiswa ini kalau udah expire maka dia kembali ke login. Jadi caranya adalah teman-teman di bagian app-nya untuk initial root-nya kita ganti dengan data mahasiswa. Artinya gini. Jadi ketika di running, ketika dijalankan aplikasinya, kita terlebih dahulu panggil datanya. Atau teman-teman kalau misalkan pakai ada halaman home-nya, boleh dipanggil halaman home-nya. Di halaman home tersebut kita cek tokennya. Kalau expire maka langsung ke halaman login gitu ya. Jadi saya simpan di sini. Oke, karena dia 1 menit, silahkan ditunggu. Jadi kalau misalkan di sini kalau kita lihat, kalau saya refresh, ya, kalau saya refresh, saya cek di sini, di bagian data mahasiswa, saya akan panggil kayak gini ya. Ini saya cut, saya buat seperti ini, kurung kurawal, kayak gini. Kemudian saya panggil console, saya panggil JSON, gitu. Oke, kita cek. Nah, di sini kita bisa buat if jika 401, maka kita arahkan ke login. Jika invalid token gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan caranya seperti ini. Jadi ini saya matikan terlebih dahulu supaya nggak bingung. Kita tambahkan if di sini jika JSON itu kodenya 401, maaf, status ya. Statusnya 401. Maka saya akan saya panggil TOAS Android, komponen TOAS Android. Show. Di sini udah ada belum ya? Udah ya, TOAS Android sudah ada, komponennya saya panggil. Saya akan panggil pesannya mengundangkan backtick di sini. Ini backtick, ingat. Kemudian string kurung kurawal. Kalau di backtick namanya kalau di sini template literal. Ya, template literal. Kalau di JavaScript. Oh ya, yang tadi itu yang ada if-nya tadi yang seperti ini. Yang kayak ini, maaf ya, saya takutnya kesalahan penyampaian. Kalau ini namanya operator Trinity ya, kalau di JavaScript. Baik, saya back lagi ke data mahasiswa, show, saya panggil JSON, titik, kemudian pesannya apa di sini ya?
MSG ya, berarti MSG. Kemudian koma di sini saya buat toas Android long. Oke, pesannya muncul, maka saya akan arahkan nantinya props navigation. Saya akan push ke login. Anggap saja seperti itu ya. Sip. Saya simpan. Di sini kalau gitu ya, invalid token. Jadi kalau misalkan jika tidak, ini tampilkan data mahasiswanya, kita copy di sini, kita pastekan. Baik, saya refresh, saya simpan, saya login kembali 1 2 3 4 5 6. Klik login, maka datanya tampil. Jadi untuk yang simpan data di sini form mahasiswa, teman-teman bisa tambahkan authorization, kemudian simpan storage-nya. Panggil async storage-nya. Gitu. Baik. Ini sudah ya, sudah tampil. Jadi expire-nya 1 menit. Jadi teman-teman bisa ditunggu kalau misalkan expire gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan aplikasinya ditutup, ini saya tutup, kemudian saya panggil aplikasinya, maka akan ditampilkan data mahasiswa. Oke, datanya tertampil. Jadi kalau misalkan expire tokennya, maka kembali ke ke form login gitu. Di sini saya set 1 menit ya, bisa dicek nanti. Kalau saya cek ini, jadi ini ya, ini saya tunggu 1 menit. Kalau saya refresh, ini justrunya dia pergi ke login. Gimana teman-teman? Semoga berhasil ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya sudahi dulu. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman paham gitu ya. Jadi silakan dikembangkan dengan cara teman-teman sendiri gitu. Pokoknya caranya seperti ini ya. Kalau misalkan di form mahasiswa yang di bagian shift shape-nya tambahkan async di sini. Kemudian panggil ini token key-nya. Jangan lupa tambahkan authorization di bagian headers-nya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.